بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه ولذرياته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, di mana kita sudah sampai di pembahasan tentang sunanus siyam, sunnah-sunnah berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya ada rukun, ada kewajiban, tapi juga ada perkara-perkara yang disunnahkan. Sunnah di sini dalam artian eksternal, gitu kan? Sunnah yang berada di luar puasanya itu sendiri. Nah, gitu. Kalau yang di dalam puasanya apa? Contohnya sahur, ya kan? Mempercepat sahur, bersahur, mempercepat berbuka dengan kurma dan air. Kalau ini yang di luarnya, eksternalnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, sunanus siyam, sunnah-sunnah berpuasa. Ini adalah sunnah-sunnah berpuasa, pembahasan tentang sunnah-sunnah berpuasa. Ta'khirus suhur adalah ia mengakhirkan makan sahur, ya. Oh, ini termasuk berarti eksternal dan internalnya, ya, sama. Sunanus siyam ta'khirus suhur, sunah-sunah puasa, ya. Di antaranya apa? Ta'khirus suhur, memperlambat makan sahur. Jadi makan sahur itu semakin dia dekat dengan waktu subuh, maka semakin berpahala kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, gitu. Ya, kasih Bu. Jadi sebenarnya makan sahur itu kapan dia standarnya, kan itu? Apakah ketika kita selesai sholat isya boleh atau bisa makan dengan niat makan sahur? Dia tak dapat kesunahannya.
Kenapa? Karena makan sahur itu di waktu sahur. Nah, kapan waktu sahur itu? Yaitu waktu sekitar sepertiga malam terakhir. Nah, gitu. Jadi kalau Ustaz Ruslin misalnya begitu buka langsung niat makan sahur. Nah, tak dapat nih pahalanya gitu kan. Pahala makan sahur. Kalau orang-orang dulu kan sering tak sebelum tidur makan sahur dulu, kan itu kan? Ta'jil fitr bitamri awil ma, mempercepat berbuka dengan kurma atau dengan air. Nah gitu, mempercepat berbuka. Kita tolong air tak? Segelas tak? Segelas saja. Apa pula perut naik apa ya, asam itu, asam lambung. Bismillah. Mempercepat apa? Meninggal? Hah? Apa tuh? Oh takjil, ya takjil mempercepat. Makanya sekarang kita pengistilahan itu agak bingung kan? Kenapa kok berbuka tuh diistilahkan takjil? Nah, enggak apa namanya? Iftar misalnya kan? Iftar aja kenapa gitu? Mungkin karena waktu sering cepat. Karena pembiasaan. Itu aja. Garim. Garim apa garin kan? Garim. Itu. Saya pun pada tinggal. Bawah merah. Saya tinggal pula. Apa bang? Enak. Bawah merah. Pensil mau bang? Boleh. Ini ada pena nih. Pena Kasmar nih. Oh. Pena loh. Di sini kadang kabur. Mentang-mentang dibilang pena Kasmar nih. Baik ya. Jadi ta'khirus suhur, memperlambat makan sahur itu di waktu sahur. Kalau kita sahurnya sebelum tidur jam 10 malam, misalnya jam 9, tak dapat sunnah gitu. Ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr ini mempercepat berbuka. Bukan maksudnya jam 5 sore kan gitu kan? Enggak, maksudnya begitu peluit langsung berbuka gitu. Nah. Kemudian berbukanya itu bagaimana gitu? Supaya dapat sunnahnya yang besar, bitamri awil ma, dengan kurma atau air. Makanya kita kalau bisa sediakanlah di rumah kita itu kurma gitu kan, untuk 1 bulan, atau bahkan kalau perlu setiap hari itu ada kurma. Karena ada perkataan Abi Hurairah, apa riwayat Abi Hurairah, orang yang di rumahnya itu menyimpan apa kurma ajwa ya, itu dapat tertangkal daripada sihir kan gitu kan. Qabla shalah, sebelum sholat. Al-judu fi syahri Ramadan, sikap dermawan pada bulan Ramadan. Jadi punya sikap dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan pelit, enggak. Jadi di Ramadan lebih dermawan gitu. Di luar Ramadan tetap dermawan gitu. Kemudian mudarasatul Quran, menderas Al-Quran.
apa istilah itu? Saling bertadarus Al-Qur'an, saling apa namanya? Mengkaji ya. Mempelajari, memperbaiki Al-Qur'an. Al-i'tikafu fil ashril akhir. I'tikaf di 10 malam yang terakhir. Jadi kalau yang dibiasakan oleh baginda Rasulullah SAW itu dari mulai masuk 10 terakhir sampai malam malam Syawal ya. Itu tidak keluar masjid. Tidak keluar masjid, tidak pulang ke rumah selama 10 hari itu beribadah di masjid. Nah, itu dia. Dan ngapain di masjid itu? I'tikaf, berzikir, beribadah. Gitu. Kalau nanti dia ngantuk, tidur. Nah, gitu. Bukan berarti orang i'tikaf itu hanya memindahkan tempat tidur dari rumah ke masjid. Nah, ini maksudnya salah salah pandangan ya, seperti itu. Walaupun tidur di masjid itu tak dilarang kan gitu kan. Wala yakhrujul mu'takifu illa lihajatil insan. Orang yang beriktikaf tidak keluar dari mana? Dari masjid. Jadi tetap di masjid. Illa lihajatil insan, kecuali karena kebutuhan manusia. Buang air kecil ya kan, buang air besar, apalagi hajat manusia, mandi besar misalnya, nah gitu. Tapi kalau mau belanja dulu ke pasar, ke mall ya kan, nah ini kan, nah, termasuk juga kalau belanja itu bisa diwakilkan ke orang gitu kan, disuruh orang bisa gitu. Tapi kalau hajat manusia itu hanya dia yang memerlukan itu gitu. Buang air besar tak mungkin diwakilkan gitu kan. Nah, tentu dia nah, gitu. Buang air kecil, berwudu, mandi besar. Wala ba'sa fil masjidi bitib. Tidak mengapa dalam masjid dengan wewangian. Artinya menyebarkan wangi-wangian gitu. Enggak masalah di masjid. Atau memakai wangi-wangian, bahkan disukai ya. Nah, gitu. Wa aqdin nikah. Dan akad nikah tuh enggak apa-apa di masjid. Gitu. Orang i'tikaf akad nikah tapi di masjid enggak masalah. Ya. Mengadakan akad nikah di masjid juga tak masalah. Wabil akli wan naumi, makan minum boleh di masjid, tak dilarang ya, asalkan jangan nanti makan berserak-serak makanan di masjid, menjadi orang sholat pun payah kan itu kan. Kalau makan minumnya boleh ya. Wa ghaslil iyadi fil tasti, boleh mencuci tangan dalam mangkok di masjid, ada mangkok tuh, ada air, cuci tangan di situ boleh, tak masalah. Nah, tak dilarang. Fakullu dzalik, maka semua itu yang disebutkan tadi di atas ya, yang yang disebutkan makan, minum, cuci tangan, memakai wangi-wangian, akad nikah, qad yuhtaju ilaih, kadang-kadang ya dibutuhkan kepada orang yang i'tikaf tadi. Ya, tapi intinya dia tidak keluar dari masjid. Nah, itu tetap dalam musaji kan itu. Kemudian berikutnya anwa'us shaumi wa darajatihi. Anwa'us shaumi wa darajatihi. Wa darajatuhu ya. Anwa'us shaumi, berbagai macam jenis puasa, wa darajatihi, dan berbagai macam derajat-derajat puasa. Nah, jadi puasa ini ternyata bermacam-macam gitu kan. Nah, bukan satu. Kalau kita dulu waktu masih semangatnya ilmu kanuragan itu ada puasa petih geni ya kan. Nah, puasa mutih ya kan. Puasa yang geni-geni itu kan ada.
yang puasa sekian hari kan ada. Nah, ini dalam Imam Ghazali juga puasa itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. I'lam anna as-sawma 3 darajatin. Ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 derajat. 3 tingkatan. Nah, jadi masalah puasa kita itu di tingkat yang mana, kita sendiri yang tahu ya. Nah, gitu. Kita sendiri yang tahu. Saumul umumi. Nah, jadi 3 tingkat itu berupa puasa umum. Puasa umum. Ini sering ceramah Ustaz Rustin nih saya dengar nih kan. Kalau udah mau Ramadan kan itu. Ya tak? Di Baitul Ikhwan lu kan. Wa saumul khusus. Nah, puasa khusus. Wa saumu khususil khusus. Puasa khusus dari yang khusus. Jadi ada puasa umum, puasa khusus, ada puasa khusus dari khusus. Amma saumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Yang dikatakan puasa umum itu menahan perut, menahan kemaluan dari menunaikan syahwat. Kalau perut makan, ya kan? Kalau kemaluan berhubungan suami istri. Nah, ini puasa umum tuh ditahan. Kenapa? Karena semua orang yang berpuasa akan menahan itu. Nah, gitu. Secara umum seperti itu. Walaupun mungkin ada juga yang nggak tahan buka dia kan itu kan, makan kan itu. Nah, diam-diam. Tapi secara umum dia menahan makan, menahan berhubungan seksual, gitu kan? Apa ya Tat? Nah, itu dia. Ah, jadi ini puasa umum. Kama sabaqa, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasan fikihnya, ya. Kalau puasa itu jangan makan, jangan minum kan gitu kan. Dan hal-hal yang membatalkan. Wa amma saumul khusus fahuwa kaffus sam'i. Nah, ini lebih tinggi lagi. Dia tidak hanya perbuatan fisik berupa yang membatalkan puasa secara fikih. Tapi puasa khusus itu kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi. Menahan pendengaran, penglihatan. Nah, enggak nonton film India kan, bulan Ramadan kan? Ya. Wal lisan, lisan, wal yad tangan, wal rijl kaki, wasail jawari dan seluruh anggota tubuh, anil atham dari dosa. Ini puasa khusus. Jadi dia tuh tidak memandang yang hanya membatalkan fikih, tapi dia memandang jangan sampai membatalkan pahala. Nah, gitu. Ini lebih berat dari yang pertama, gitu kan? Wa amma saumu khususil khusus. Nah, ini lebih tinggi lagi. Adapun puasa khusus dari yang khusus, puasa istimewa. Fa saumul qalbi 'anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati. Itu puasa hati dari cita-cita yang rendah dan pemikiran-pemikiran duniawi. Jadi dia puasa tuh nggak mikir bukanya pakai apa gitu. Nah, kalau kita kan mesti berpikir tak. Nah, ini sore ini apa bukanya kan itu. Ke pasar Lambung kan. Nah, ini belum istimewa gitu. Kalau puasa istimewa itu nggak dipikirkannya ketika puasa. Dia tidak sempat berpikir itu karena ingin menjadikan puasa ini berpikir kepada yang lebih daripada sekedar apa yang akan digunakan untuk berbuka. Nah, gitu. Kenapa? Karena cukup dengan 2 tadi. Dengan kurma dan air. Nah, gitu. Wa kaffuhu, dan menahan dia yang puasa tadi, menahan hati tadi, hunya ke hati. Amma si wallahi azza wa jalla bil kulliyah ya. Hatinya itu berpuasa dari selain Allah secara menyeluruh.
Nah, ini berat ya. Berat sekali. Kenapa? Karena memang ini puasa tingkat wali ya, tingkat nabi. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini bisa di level kedua saja syukur. Kan itu, bisa di level kedua kan itu. Tapi kalau level pertama insya Allah sudah kan itu kan. Sudah boleh dikatakan 100% kita gitu kan. Jadi menaik pada level kedua, menahan anggota tubuh dari dosa. Asrarus saum, nah itu kayaknya kosong tuh. Asrarus saumi wa syurutuhul batinatu. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat puasa yang bersifat batin, yang tak nampak. Nah, ini juga tak nampak sesuai dengan tulisannya kan. Nah itu dia. Main hakikat itu kan. Jadi rahasia puasa dan syaratnya yang batin. Ada 6 ya. Ada 6 syarat batiniah dari puasa. Kalau kemarin kita membahas puasa zakat itu ada beberapa rahasia zakat, sedekah. Kalau dia memandang dari sisi penerima itu ada 7 ya. Ada 7 sisi. Dari sisi itu pemberi. Kalau penerima ada 4 sisi. Sekarang puasa ada 6 sisi. Hiya sittatu umur, dianya itu 6 perkara. Ya. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Nah, jadi kan ada hadis Nabi itu ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau ada perbekalan menikahlah kan itu. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau tak mampu tak punya perbekalan puasa. Fa innahu lahu wijaun. Fa innahu lahu wijaun. Kenapa? Karena ada pengikat bagi puasa itu. Bahkan lebih aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, gitu kan. Jadi adabnya itu tundukkan pandangan. Pandangan lahir dan pandangan batin. Makanya kalau ada yang misalnya bertanya apa hukum kan orang lajang tuh hukumnya menikah apa coba? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Nah, kapan dia wajib? Kalau syahwatnya bergejolak-gejolak gitu kan. Kebetulan ada pula perbekalan. Nah, jadi menikah itu tergantung siapa yang akan menikah gitu. Tidak bisa disamakan hukumnya gitu. Al-awwalu ghaddul basar. Jadi yang pertama menundukkan pandangan. Wa kaffuhu, dan menahan pandangan tadi. Menahan dari apa? Anil ittisa'i fin nazar, dari jelalatan, luas pandangan kesana kemari. Kalau kita memandang ke depan, dia ke belakang pun nampak, gitu kan? Saking luasnya gitu. Ila kulli ma yudhammu, kepada setiap yang dicela. Wa yukrahu, dan dibenci. Jadi ghaddul basar wa kaffuhu anil ittisa'i fin nazar ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Yang dicela dan dibenci. Wa ila kulli ma yushghilul qalba, dan kepada semua yang menyibukkan hati. Nah, ini tadi itu kan ini sudah tingkat tinggi nih. Menahan pandangan dari yang menyibukkan hati. Jadi bagaimana kita orang puasa itu misalnya pergi ke pasar nengok acara, kalau di sini ditahan tuh. Nah, tapi kan ini apa namanya, tingkat yang berat ya. Yang menyibukkan hati wa yulhi an dzikrillah, dan melalaikan dari ingat kepada Allah. Ini adab yang pertama orang berpuasa. Kalau kita bisa di poin yang awalnya pun jadilah menahan pandangan dari meluaskan pandangan sajalah. Nah, itu aja. Al-thani, yang kedua, hifdzul lisan,
menjaga lidah anil hadayan wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fuhshi wal jafa wal khusumati wal mira. Menahan lisan dari apa? Al hadayan, yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Kalau ucapan tak boleh, bagaimana dengan tulisan? Kan itu kan sama gitu. Tulisan yang sia-sia misalnya. Edap. Wal kadhibi, dusta. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ada 5 ya. 4 apa 5 tuh? 4 orang yang tidak boleh didekati. Nah, yang pertama al-kadhib, orang yang pendusta. Nah, gitu, salah satunya. Dia 4 tuh. Ada 4. Al-kadhib, pendusta. Iya, khain ya, orang berkhianat. An-namam. Dia lupa saya, yang Imam Ja'far itu al-kadhib, al-bakhil, al-bakhil, orang bakhil. Kemudian al-jabban, penakut. Nah, itu juga kata Imam Ja'far, jangan dikawan nih, penakut. Gitu. Kenapa? Gara-gara dia kita jadi penakut juga. Iya. Apalagi satu lagi lupa saya tuh. Ya, ada 4 tuh. Nah, jadi al-kadhib, al-jabban, kemudian al-bakhil. Ada 4. Lihat di ya Ulumuddin ada tetap. Tengoklah ntar. Kemudian wal ghibah ya. Ghibah itu orang yang suka menceritakan kejelekan, tapi orangnya tak ada di depan gitu. Nah, itu dia. Tidak ada di depan, dan yang diceritakan itu benar. Kalau salah namanya fitnah, ya kan? Wan namimah. An-namimah itu mengadu domba. Wal fuhsyu, ucapan kotor. Nah, ucapan kotor. Wal jafa, ucapan kasar. Wal khusumah, bertengkar, berbantah-bantah. Wal mira, dan bertengkar. Jadi orang puasa meninggalkan ini bukan berarti nanti selesai puasa boleh. Enggak ya. Artinya ketika puasa dia meninggalkan ini, selepas puasa tetap ditinggalkan. Nah, gitu. Al-thalith, yang ketiga, kaffu sam'i 'anil isgha'i, meninggalkan mendengar dari isgha. Isgha itu mendengarkan secara mendalam, ila kulli makruhin, kepada semua yang dibenci. Jadi semua yang memungkinkan untuk didengar oleh telinga, kalau dia akan menimbulkan dosa, itu ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Bahkan yang sia-sia pun juga. Nah, gitu. Sama. Lianna kullama hurrima qawluhu hurrimal isgha'u ilaih. Karena semua yang diharamkan mengucapkannya, diharamkan mendengar kepadanya. Tambah lagi, diharamkan juga menulis akannya. Kalau sekarang ini status Facebook kan itu kan. Nah, bahkan orang sekarang lebih banyak ngomongnya tuh di tangan daripada di mulut, kan itu, melalui Facebook. Nah. Jadi tambah lagi satu, diharamkan menulisnya di status sosial media, kan itu. Walidzalika sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa akli suhut. Oleh karena itu ya, oleh karena apa yang diharamkan mengucapkannya, diharamkan mendengarkannya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan baina sam'i wa akli suhut, di antara mendengar dan makan yang haram. Apa hubungannya dengan apa yang diharamkan mengucapkannya, diharamkan mendengarkannya? Ya, hubungannya Allah menyamakan mendengar dan memakan harta haram. Mendengar dan memakan. Kan itu kan? Mendengar perkara dusta itu disamakan dengan makan harta haram. Artinya sesuatu yang diharamkan untuk
memakannya, maka diharamkan juga mendengarkannya dari sisi sama-sama haram gitu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut." Mereka itu orang-orang Yahudi amat bersangatan mendengarkan, ya, orang-orang yang amat mendengarkan lil kadhib, kepada ucapan dusta, akaluna lis-suhut, amat memakan bagi yang haram. Nah, jadi disamakan ya, mendengar dan makan loh. Ar-rabi', yang keempat, kaffu baqiyatil jawarih, meninggalkan sisa daripada anggota tubuh, minal yadi war rijl anil atham, dari tangan dan kaki dari dosa. Tangan, kaki ditinggalkan dari dosa. Wa anil makarih, dan dari yang perkara-perkara yang dibenci, itu juga ditinggalkan. Nah, itu dia. Berarti di sini kalau perkara dibenci itu apa tadi, banyak lah kan, juga ditinggalkan. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i itu main catur apa hukumnya? Imam Syafi'i mengatakan haram kan, tapi ada ulama mengatakan makruh. Nah, kita yang makruh aja lah kan itu kan. Berarti bulan puasa jangan main catur kan itu. Nah, itu dia. Pas puasanya kan. Kenapa? Puasa meninggalkan dari yang dosa dan dari hal-hal yang dibenci. Nah, gitu. Yang melalaikan. Main domino kan itu kan. Oh gitu. Lebih baik tidur tak? Nah, itu. Sambil berzikir pula kan, main catur. Bismillah. Kemudian wa kafful batni 'anis syubuhat, dan meninggalkan, menahan perut dari perkara-perkara syubuhat waqtal iftar, pada waktu berbuka. Kan iftar tak? Waktu berbuka kan? Jadi ini namanya puasa. Fala ma'na lisaum, maka tidak ada makna ya, arti bagi puasa. Maksudnya kata Imam Ghazali, apa artinya orang puasa dari sisi fadilah? Orang yang berpuasa anit ta'amil halal. Nah, dia itu siang harinya tak makan yang halal. Tahan asam lambung naik kan itu kan? Yang penting tak batal puasa misalnya gitu. Dari makan yang haram dia tahan di siang hari. Apa artinya itu? Tsummal iftari 'alal haram, lalu dia berpuasa dengan harta yang haram. Ini apa artinya puasa gitu? Padahal tujuan puasa itu agar melatih kita jangan memakan yang haram. Nah, jadi seperti orang yang di siang hari tak makan yang halal, tapi berbukanya dengan yang haram. Sia-sia kan itu. Famithalu hadha shaim mithalu man yabni qasran wa yahdimu misran. Perumpamaan orang yang berpuasa ini adalah seumpama orang yang membangun qasran, istana ya. Nah, tapi yahdimu misran, dia menghancurkan kota. Mau membangun istana, kota itu dihancurkan semua. Kan rugi gitu kan. Bukan yang dibutuhkan saja yang dihancurkan dulu supaya bisa dibangun, enggak, semuanya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa itu, laisa lahu min saumihi, tidak adalah baginya dari puasanya illal ju'u wal 'atashu, kecuali lapar dan haus saja. Jadi banyak orang puasa itu cuma lapar haus. Kenapa? Faqila huwa alladhi yuftiru 'alal haram. Ada yang mengatakan maksudnya yang seperti itu, dia berbuka dengan harta haram. Wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibah. Ada yang mengatakan maksud hadis ini, orang yang menahan dirinya dari makanan yang halal, tapi dia berbuka dengan daging manusia. Nah, ghibah.
Dia puasa dari makanan tapi lidahnya menggibah. Ini namanya orang yang berpuasa tak dapat nilai puasa kecuali lapar dan haus saja. Wa huwa haram, ya, gibah haram. Wa qila huwa alladhi la yahfadhu jawarihahu 'anil atham. Maksud hadis ini ada lagi yang mengatakan yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Nah, itulah orang yang merugi ketika dia berpuasa. Lepas kewajiban tapi tak dapat nilai. Nah, itu. Jangan pula nanti gara-gara kayak gitu tak puasa lagi kan itu kan. Apa gunanya puasa katanya. Sama orang tak sholat kan, dia puasa. Kita bilang tak ada guna. Akhirnya tak puasa dia gitu. Sudah tak sholat tak puasa pula gitu kan. Berikutnya ada pula fotokopinya. Kita masuk ke poin berikutnya dari nazam beliau. Alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma' salatihi. Segala puji bagi Allah atas silahnya. Nah, silahnya. Kemudian salam Allah bersama solahnya. Nah, ada silah, ada solah. Apa itu silah, apa itu solah, ya? Ada silatihi, ada solatihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qawluhu ala silatihi. Ucapan pengarang, ucapan musannif ala silatihi. Di situ ada dua, ya, dua kata, dua susunan. Pertama huruf ala, huruf jar, ala, ya. Ala itu kita artikan kan kadang di atas, ya kan? Di atas kursi, misalnya di atas meja kan itu. Si Andi duduk di atas kursi, nah gitu. Tapi maksud ala itu apa? Ai li ajli salati, li ajli silatihi. Maksudnya itu karena. Nah, ala itu diartikan li ajli, karena. Karena apa silatihi? Karena silatihi. Apa itu silatihi? Nanti dijelaskan di sini. Fa'ala, maka huruf ala yang ada pada susunan kata ala silatihi itu litta'lil, untuk menunjukkan ta'lil, ya, pengajuan alasan, karena. Ala haddi qawlihi ta'ala, berdasarkan ta'rif dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kata-kata ala itu bisa bermakna karena. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian membesarkan Allah atas apa yang Ia menunjuki kalian. Apa maksud ala ma hadakum itu? Li ajli hidayatihi lakum, karena hidayahnya kepada kalian. Hidayatihi iyyakum, ya, karena hidayahnya kepada kalian. Jadi maksud ala itu li ajli di situ. Al-Baqarah ayat 185, ya. Wal jaru wal majrur ala silatihi itu kan dia apa namanya? Susunannya itu jar majrur, ya kan? Susunan jar majrur. Ada huruf jar namanya, ada yang dijarkan, yang dibaris bawahkan. Jar majrur. Muta'alliqun bil hamdi. Jar majrur pada kata ala silatihi itu muta'alliqun, berkaitan dengan kata-kata alhamdu. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdulillahi ala silatihi, ya. Segala puji bagi Allah. Ala silatihi. Jadi ala silatihinya ini kaitannya ke alhamdunya. Segala puji atas silatihinya, silahnya Allah.
bukan kepada lillah. Nah, gitu. Waghtufiral al-faslu bainal masdari wa ma'mulihi, dan dimaafkan ada pemisahan di antara masdar dan ma'mulnya masdar. Apa masdar itu? Alhamdu. Alhamdulillah. Dipisahkan oleh lillah. Ala silatihi itu dipisahkan oleh lillah untuk terkaitnya dengan alhamdu. Itu dimaafkan, ya. Dimaafkan bil khabar, dengan khabar jumlah daripada alhamdu itu yaitu lillah. Nah, jadi alhamdu itu mubtada, lillah itu khabar, ya kan? Khabar dari alhamdu. Memisahkan kata-kata ala silatihi. Nah, gitu. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu pemisahan antara alhamdu dengan ala silatihi, yughtafaru fil jari wal majrur, dimaafkan pada susunan kata jar dan majrur. Wa ba'dhum, sebahagian ulama, ya, ja'alahu khabaran ba'da khabarin. Nah, ada lagi yang mengatakan ala silatihi itu khabar setelah khabar. Lillah khabar, ala silatihi juga khabar. Nah, ini namanya khabar setelah khabar tsani, kan itu. Fayakunul musannif, maka adalah si musannif itu qad hamida awalan fi muqabalati dzat. Jadi si musannif itu pertama sekali dia tuh memuji Allah dalam menghadapi zat Allah. Nah, yang pertama musannif itu ketika dikatakan ala silatihi itu adalah khabar, maka maksudnya apa? Musannif itu pertama sekali memuji Allah dalam hal memandang zat Allah. Ini tinggi ini, ya, apa pujian seperti itu. Dia memuji Allah karena memandang keagungan Allah. Kenapa dia puji Allah? Dia memandang keagungan Allah, sama dengan orang kenapa dia sholat. Oh, saya sholat karena takut masuk neraka, kan itu. Karena mau masuk surga. Kalau ini enggak, dia sholat karena dia cinta kepada Allah. Nah, sholatnya memandang Allah langsung. Ini juga dia memuji karena memandang Allah. Thumma hamida thaniyan fi muqabalatis silat. Lalu dia yang kedua memuji dalam menghadapi berbagai macam silat dari Allah. Nah, itu dia. Thumma inna silat, kemudian kata-kata as-silat, ya, ala silatihi bikasri sad, dengan dikasrahkan huruf sad, ya. Jam'u silatin adalah bentuk jamak dari kata silah. Apa silah itu? Wahiyal atiyah, maksudnya pemberian. Nah, jadi silah itu pemberian. Segala puji itu untuk Allah di atas pemberian Allah. Nah, itulah silah tadi. Bima'na syai' al-mu'ta, maksudnya apa? Sesuatu yang diberikan, benda. Jadi silah itu benda. Misalnya ada pena diberikan. Nah, inilah silah benda tadi. Kama huwa al-mutabadar sebagai